wabarakatuh. Balik lagi dong di programnya Open BO, Open Brain System Operating System. Bersama Kang Wiwir. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Hah, ramai banget nih malam ini. Jadi semakin seru ya. Iya, semakin seru juga. Kenapa? Karena kita ada di Dunkin Donuts Dago yang teman-teman daerah Unisba boleh merapat ke sini, bahkan kayaknya bisa deh kayak untuk tanya langsung gitu kan ya. Iya, kebetulan kita punya program pro bono ya. Jadi kalau teman-teman nanti kalau ada yang pengen nanya langsung, ketemu sama narasumbernya langsung, ada Kak Ima di sini gitu kan. Kita bisa langsung di sini, kita langsung diskusi dan bahkan langsung diberikan rekomendasi solusi. Gitu. Mantep banget. Gitu. Jadi untuk teman-teman, untuk dulur-dulur Mang Dragon yang ingin ikut di programnya Prabono ini, Prabono ya, Prabono bukan Prabowo Subianto. Prabono ini. Jadi bisa datang ke Dunkin Donuts yang ada di Dago. Untuk jadwalnya nanti bisa di DM di Mang Dragon TV ya. Oke. Udah ada jadwalnya tiap hari Rabu. Oh ya, hari Rabu aja. Pokoknya setiap hari Rabu udah pada maghrib lah ya. Langsung merapat kuy. Ya. Gitu. Tapi sebelumnya DM dulu dong ya. Oh iya dong, harus DM dulu dong. Kalau datang saya nggak ada gimana? Iya. Dia tidur rawe aja gitu ya. Kan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dulu Mang Dragon semuanya juga sehat selalu ya. Jangan lupa kita ini punya voucher untuk dulur-dulur Mang Dragon mau dine-in atau mau take away. Ada kode vouchernya di tonton aja sampai tamat karena akan ada kodenya itu, kita nggak tentu menit-menitnya di mana gitu. Kang, kita bahas yuk. Jadi bahas ya. Karena kan ini kita tuh banyak banget yang ini tuh toksik. Tapi ternyata ada bahasan lain juga bahwa gak selamanya toksik itu negatif. Jadi sekarang ada toxic positivity. Ya, di anak-anak muda sekarang. Aku juga masih muda. Nah, jadi toxic positivity ini sebetulnya kalau dicerna ya, ini tuh orang-orang tuh ngomongin gak bisa bedain antara toxic positivity atau optimis atau overconfident atau apapun itu. Kayak gitu. Jadi kayaknya kita harus menghitam putihkan dari gradien warna yang ada. Mantap banget bahasannya. Oke. Jadi di sini mungkin lebih ke apa yang jadi pembeda ya? Apa yang menjadi furkonnya gitu ya? Bahasanya. Jadi hakim dari bahas aja kan lah. Jadi gini teman-teman sekalian. Jadi sebagai informasi, keseharian saya kan sebagai konsultan untuk konsultan dan praktisi perilaku manusia atau human behavior ya. Nah, otomatis memang itu aktivitas sehari-hari untuk mengamati apa sih yang menjadi toksit ya. Toksit itu banyak dalam segala hal. Dalam makanan itu ada toksitnya kan. Hal yang selama ini kita bagus, kalau berlebihan jadi toksit. Contoh gula itu manis, tapi kalau kebanyakan akan jadi toksit gitu kan. Lalu garam itu asin, bisa membuat makanan jadi lebih enak, tapi kalau kebanyakan jadi toksit juga. Nah, sama dengan tadi positivity gitu kan. Kalau kebanyakan itu akan jadi toksit. Sampai batas tertentu itu akan jadi sangat toksit. Bukan toksit tapi sangat toksit. Jadi bukan hanya toksit. Bukan itu tapi sangat toksit. Kenapa? Karena yang merasakan nggak cuma Anda. Si toksit itu akan dirasakan oleh orang sekitar. Yang namanya toksit itu kan namanya racun kan. Itu akan merubah menjadi satu hal yang jadi keadaannya jadi hasilnya baik jadi lebih buruk. Gitu. Itu yang merasakan kata dasar dari toksit gitu ya. Betul. Gini, dari ranah kompetensi saya, optimis itu penting. Perlu. Ya, kalau kita lihat nanti teman-teman bisa cari sendiri di Google, di KBBI, apa itu arti optimis. Optimis itu adalah kalau secara sederhananya adalah ketika kita mendambakan yang terbaik. Jadi kalau definisi saya nih ya, kita itu mendambakan yang terbaik. Nah, ciri bahwa ini positif atau bukan toksit adalah mendambakan yang terbaik, mempersiapkan menghadapi yang terburuk, itu optimis. Jadi nggak hanya hal yang baiknya aja. Betul. Jadi gini, optimis itu muncul, yang baik itu optimis muncul karena kita sudah mengcounter yang negatif. Kita udah mengantor hal terburuknya. Baru itu muncul optimis yang sehat.
Iya, betul. Contoh misalnya gini, Teh, besok hari Selasa misalkan ya, besok hari Selasa kurang rapat yuk. Misalkan yang datang berapa orang? Oh, pasti semua datang. Optimis atau toxic positivity? Kalau tadi udah dikasih keterangan ya sama Kang. Tanpa ada informasi tambahan loh ya. Oh, tanpa informasi tambahan. Optimis. Optimis. Kalau menurut saya itu toxic. Kenapa? Karena dia berkata, datang semua, nggak punya dasar pengetahuan, nggak punya dasar ilmu, nggak ada dasar statistik bahkan. Iya, betul sih. Nah, ketika udah dijelasin, itu adalah toksik. Nah, beda kalau kayak gini. Besok itu saya optimis yang datang banyak. Ya, kurang lebih 80 orang lah yang datang dari 100 orang. Kok bisa tahu kayak gitu? Karena saya sudah cek di Google Form. Yang confirm datang, ada 80 orang. Yes. By data dan siap dengan hal negatifnya. Kalau misalkan ternyata, tapi nggak apa-apa, kalem aja kalau ternyata yang datang kurang dari 80, misalkannya kurang 80, udah kita utamakan yang datang di kursi depan, yang belakang kita amankan. Artinya, itu namanya optimis tuh. Artinya si optimis itu adalah ketika kita mengharapkan yang mendambakan yang terbaik, tapi mempersiapkan diri menghadapi yang terburuk. Itu optimis. Gitu loh, ya. Betul. Artinya apa? Si optimisnya ini hadir, si positifnya ini hadir berdasarkan karena dia sudah meng-counter yang negatifnya. Udah siap. Dia artinya sudah minimal udah dibayangkan. Iya. Ya, sebenarnya orang nggak ada yang siap dengan negativity sebetulnya. Tapi ya. setidaknya udah membayangkan. Maka sama kayak gini kan. Atlet itu kalau berlatih, misalnya atlet senam yang paling gampang yang saya tahu langsung dengan bagaimana cara latihannya. Mereka tuh sebelum latihan di suatu gerakan, mereka membayangkan dulu berkali-kali di kepalanya sebelum mereka melakukan. Kumaha mati cengklak. Ya, gitu gimana lagi kalau kesini seperti. Jadi si ototnya sendiri, pikirannya, soul-nya, otot-ototnya dikoordinasikan dulu, membayang gerakan akan seperti ini, tangan akan seperti ini, gitu kan? Makanya kalau dalam petinju ada namanya shadow boxing. Ya kan? Sebelum lawan sparring beneran dia gini-gini dulu, bayangin ada di dalam ada lawan gimana seperti apa. Nah, itu namanya optimis. Kalau misalnya gini, Ima, lawan si Anu tuh, Wani tuh, Wani, itu bukan optimis. Nekat. Iya kan, kenapa? Anda belum pernah lihat orangnya siapa, nggak pernah ngukur badan saya seperti dan apa. Dan nggak pernah latihan juga. Nggak pernah latihan juga, itu namanya nggak optimis. Itu nekat ya? Nekat, itu namanya dikatakan tadi toxic positivity. Ketika sebuah kepositifan hanya berdasarkan gambaran positif yang buta. Tanpa di backup dengan data, tanpa di backup dengan persiapan, tanpa di backup dengan informasi yang bal. Tahu nggak bal? Apa tuh? Benar, akurat, langsung. Oh, benar, akurat, langsung. Biasanya sih kalau yang toxic positif itu gampang cirinya. Apa? Ada kata tenang, kalem, ada kata gampang, kalem, kumaha isul, kumangke gitu kan. Ya. Berarti yang kumangke weh. Tapi tanpa ada tanpa ada persiapan. Dan mungkin itu kalau misalnya di kita mah ya, itu tuh belum tawakal. Ya, betul. Karena tawakal sama ikhtiar dua hal yang berbeda, Teh. Iya, gitu kan. Jadi gini, tawakal itu bukan setelah ikhtiar. Gini, ikhtiar adalah kewajiban kita. Iya. Oke, makanya jihad itu salah satu definisi jihad adalah ketika kita memaksimalkan ikhtiar. Iya, betul. Lakukan yang terbaik yang bisa lakukan dalam segala lini. Yes. Tawakal itu adalah ya kita lakukan apapun yang kita lakukan itu adalah karena kehendak Allah. Jadi jangan gini, ikhtiar dulu baru tawakal. Itu salah. Tawakal itu dari awal. Itu bukti optimis kita. Kenapa? Karena kita percaya ada Tuhan. Kita percaya ada Allah. Itu tawakal terus di awal. Ikhtiar adalah cara kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang umat. Kan dalam ikhtiar itu ada ibadah. Gitu kan? Ikhtiar itu tujuannya ibadah, bukan untuk mendapatkan hasil. Karena ingat teman-teman, hasil tuh proses itu sering mengkhianati hasil. Sebetulnya mah. Iya, kan ada yang bilang yang namanya proses mah nggak akan mengkhianati hasil itu, tidak akan mengkhianati proses gitu kan. Enggak. Kenyataannya ada orang yang bekerja lebih keras tapi dapatnya nggak lebih baik. Betul. Contohnya kalau Anda misalkan ikhtiar itu menjamin Anda mendapatkan lebih baik gitu ya, harusnya tukang beca lebih kaya dong. Dan tukang kuli bangunan juga. Nah, karena mereka bekerja paling keras gitu kan. Gitu. Tapi ada juga orang yang hanya melakukan hobi yang dia cintai, dia dapatnya lebih banyak dong. Gitu. Nah, maka itulah perbedaannya ya. Jadi jangan menandai tawakal itu sebagai satu kesatuan, urutan ikhtiar baru tawakal, enggak. Tawakal dan ikhtiar itu dua hal yang berbeda.
Kita, sama halnya dengan optimis dan toxic positivity. Itu dua hal yang berbeda banget. Yang berbeda. Memang lebih gampang toxic positivity sih. Iya sih. Karena kita kayak hidup di negeri awan gitu kan, ngawang. Iya, Kita bakal gini, kita bakal gini, kita bakal, nah itu. Tanpa ada dasar pijaknya. Nah, cirinya itu adalah orang-orang yang, mohon maaf nih, orang-orang yang main lotre, main judi, itu adalah salah satu bagian dari toxic positivity. Main judi. Ya kan, orang judi online juga tuh. Nah, orang-orang main lotre, ya undian, bukan undian, lotre ya. Iya, lotre. Ya, itu mereka di benak mereka itu bukan kalah, pasti menang. Betul nggak? Iya, benar. What if I win? Iya. Bagaimana kalau saya menang? Nggak ada istilah gimana kalau saya kalah? Udah ngeluarin jutaan masih kalian nggak dapat hasilnya. Nggak gitu kan? Kalau misalnya ada pikiran gimana kalau saya kalah, nggak akan jadi itu judi. Iya betul. Karena kadang-kadang ini teman-teman, itu sebenarnya kenapa Allah ketika mengimbangi surga pasti diimbangi dengan neraka. Dengan neraka. Iya. Neraka ya diimbangi dengan surga. Kenapa? Iya. Hidup terus balance. Kita itu nggak bisa jadi salah satu sayap kanan terus, sayap kiri nggak boleh. Kita jadi umat di tengah-tengah. Karena sesuatu yang tengah-tengah itu, contoh nih, kenapa dalam ekonomi Islam itu lebih digolongkan di emas? Karena emas itu terbatas misalnya teh. Dalam ekonomi Islam tuh nggak boleh ada segelintir orang menguasai harta yang kelewat banyak. Iya betul. Coba kalau sekarang pakai sistem kapitalis ya, uang kertas segala macam, orang bisa punya uang dalam waktu detik tuh. Ada orang yang punya uang sampai 200 billion. 200 triliun berarti kan? Kalau kalian nanya nolnya berapa nggak tahu. Nah itu kan 1 triliun itu nolnya 12 deh. Iya, nah ini kan 200 triliun. Triliun. Kan? Kebayang nggak? Tapi kalau dalam bentuk emas, kenapa emas itu terbatas? Gitu kan? Artinya kekayaan seorang itu udah, mohon maaf nih, secara penelitian teh, teteh punya uang 500 miliar dengan punya uang 100 miliar, nggak ngerubah gaya hidup teteh. Anggar gitu-gitu kemeh sih. Gitu, iya. Kenapa? Karena kita udah capek kekayaan tertentu, Anda stuck di situ. Mau beli berapa banyak sih yang dipakai satu kan? Sok lihat. Dan makan juga ya kan? Iya, segitu-gitu juga. Makanya orang-orang yang udah mencapai high value pendapatan yang udah gila-gilaan, mereka akan kembali ke dalam ke humility. Humble gitu kan? Ke kesederhanaan. Contoh Mr. Beast. Tahu nggak, pernah dengar Mr. Beast nggak? Dia salah satu YouTuber yang tertinggi ya. Iya. Dia mencapai sekarang tuh kalau nggak salah 120 juta subscriber. Wow. Gitu kan? Ya dibanding Bang Dragon masih on the way lah sana ya. On the way, gitu kan. Nah, lagi ngeri ya. Itu pendapatan mereka, dia tuh aduh, hitungannya tuh nggak cuman bukan bulan lagi per bulan, tapi itu udah harian, udah jutaan dolar. Mantap. Tapi tau nggak dia tinggal di mana? Dia tinggal di flat. Dia punya mobil cuma satu, Tesla, itu pun mau dijual. Kurang apa itu ya? Karena dia pikir gini, kalau semua itu hilang, maka tidak akan berubah lifestyle saya. Iya betul. Betul nggak? Kamu punya uang 100 juta US dollar, makan tetap sepiring sekali makan, nggak mungkin jadi 15 piring. Mobil yang pakai cuma satu, jam tangan yang pakai cuma satu. Dan tetap makanan yang pastinya itu masih bisa dikunyah, nggak mungkin tiba-tiba gitu kan beli ke Dunkin Donuts gitu ya. Aku beli Dunkin Donuts karena duit udah banyak gitu kan, jadi yang diminum itu semestinya coklatnya, tapi ada. Nah, contohnya gitu. Kayak gini nih. Nyari saya haus itu teh. Tuh, tetap aja gitu. Makanya kadang-kadang sampai-sampai ada hal-hal yang jadi impossible gitu. Kenapa? Contoh ada stick pakai emas. Nah, udah rasanya gitu kayaknya. Kita pernah ngerasain nggak glitter emas itu? Enggak. Saya pernah ngerasain itu nggak ada rasanya. Makanan? Iya, makanan. Es krim cone ya. Di Jepang itu dikasih foil emas. Dirasain nggak ada rasanya. Itu memang benar emas 18 karat memang betul. Berarti lebih kerasa kayak garam yang dari darat laut itu, betul. Yang 2000 itu. Itu hanya nyari sensasi doang. Pada akhirnya. Yes. Ya. Okay. Ada minuman ya, air mineral harga 6.000 US dollar. Dengan harga yang cuma 6.000 perak itu nggak ada bedanya rasanya. Rasanya kayak air. Air-air kan? Jelas-jelas air zam-zam gitunya. Iya. Nah, gitu. Nggak misalnya jadi dengan minum seteguk air itu jadi hilang haus seumur hidup. Tetap aja kalau panas haus lagi. Haus gitu kan. Karena telaga kausar sih gitu. Yang didapat dengan bersedekah ya. Betul. Masya Allah. Makanya, jadi kalau sedekah itu disimpan nggak bikin kaya. Ya, disebarkan nggak bikin miskin. Bener lah itu. Gitu. Nah, jadi di sini kembali lagi masalah toxic positivity dengan optimisme adalah tadi. Kalau kita optimis dalam hidup, siapkan hal yang terburuk, gitu kan? Ya, artinya ketika kita sedang mencari sesuatu, sedang menghitungkan sesuatu, optimis boleh, tapi ingat definisi optimis tadi. Kita bisa optimis ketika kita sudah meng-counter yang hal terburuk kalau terjadi seperti apa.
Gitu. Betul. Mantep nggak dulur Mang Dragon? Jadi yuk sekarang kita mulai bedain apa itu toxic positivity dan apa itu optimis, karena jangan barangkali gitu ya, kalau misalnya ada orang tua, orang tua gue itu toxic positivity, buat teuing. Iya. Buat teuing ini adalah apa ya? Nanti editor bantu ya. Siapa buat tahu. Siapa tahu. Siapa tahu orang tua itu memang sudah memikirkan juga yang negatifnya itu apa gitu kan, itu seperti apa gitu. Jadi jangan langsung ngejudge ini toxic positivity nih, enggak, belum tentu juga. Jadi kita menengahkan kayak gitu. Oleh Kang Widi ini di Open BO ya, Brain Operating System. Betul. Jadi gitu. Makanya sesuai dengan jampe-jampe kita. Nah, langsung aja. Tunggu dulu kan. Apa? Sebelum jampe-jampe itu harus ada dulu tipsnya ya. Tips. Karena biar makin jadi gini, sebetulnya sih tips saya cuma satu sih buat teman-teman. Gini ya, 3 langkah. 1. Yes. Harapkan yang terbaik. Harapan terbaik. 2. Persiapan diri menghadapi yang terburuk. Persiapkan diri menghadapi yang terburuk. Yang ketiga, terima apa yang ada. Terima apa yang ada. Karena kesempurnaan itu bukan di apa yang didapat, dari penerimaan. Sob. Ya. Ini jeruk nih, harus pakai pelampung nih. Sampai gitu teman-teman sekalian ya. Makanya tetap aja baik aja ke jampe-jampe sargi kurujeng hati, sarengka kurujeng pikiran, memang perak sing hati-hati, mun sidik salah singkiran. Jazakumullahu khairan kasiran Kang Wiwit ya. Dan untuk Dunkin Donuts Dago, terima kasih untuk supportnya. Dulur jangan lupa like, komen, dan subscribe ya program semuanya sih. Ini harus di like, harus di komen, semuanya pokoknya. Yang ada pertanyaan silahkan titip di DM-nya Mang Dragon TV. Yang ingin ikut program pro bono silahkan datang ke Dunkin Donuts yang ada di Dago setiap hari Rabu ba'da maghrib. Untuk fixnya silahkan boleh di DM dulu, ini jadi nggak kayak gitu ya. Boleh untuk nanya langsung ke Kang Wiwit, boleh nanti untuk inform juga boleh, apapun juga boleh kayak gitu. Jangan lupa kode vouchernya, dan sampai ketemu lagi dengan saya Taima dan Kang Wiwit di Open BO di Mang Dragon TV. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.